Kita dulukan dulu Naam. pertanyaan dari ibu yang hadir di sini, dari Ibu Yana. Mm-mm. Habib, bagaimana caranya melatih hati kita dalam ketawaduan? Gimana caranya membersihkan hati kita? Ibaratnya, Habib, gimana latihan rutinnya Allah, bersihin betul hati itu, ya. Habib? Harian, Habib. Seperti otot kita kan kalau mau dibentuk kita harus latihan Hai, tiap hari Masya Allah apa, antum. tiap hari apa. Nah, kalau hati ini gimana, Habib? Membentuk otot hati supaya ada tawadu di Allahu situ. Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, la ilaha illallah. Memang Masya Allah ikhwan. Masya Allah. Setiap akhlak yang bagus, Masya Allah. Pertama-tama terima kasih kepada penanya Bu Yana. Jazakallah khair. Teman, setiap akhlak yang bagus Habib, itu enggak mudah dan enggak murah. Itu semua perihal yang mahal, dan memang itu adalah tanda kecintaan Allah kepada hambanya ketika seorang hamba itu mempunyai akhlak-akhlak yang mulia, begitu. Makanya Nabi SAW waktu kedatangan sahabat itu yang ajib, sahabat itu mempunyai ketenangan yang luar biasa, al-hilm wal ana'ah, sifat yang indah akhlak. Akhirnya sahabat nanya, ya Rasulullah, ini perihal aku latih diriku sendiri, apa emang Allah yang berikanku amal dua akhlak itu? Balillah jabalaka alaihima. Enggak, Allah yang memberikanmu karunia itu. Enggak, alhamdulillah alladzi jabalani ala khaslatin yuhibbuha Allah wa rasuluh. Ketika Allah Ta'ala memberikan karunia kepada kita akhlak yang mulia, itu nikmat yang besar. Yang besar itu murni pilihan dari Allah Ta'ala. Tapi juga Habib, perihal akhlak yang mulia ini, tawadhu atau yang lainnya, itu harus ada usaha untuk mendapatkannya. Dan yang paling ampuh di sini ada beberapa perkara. Di antaranya adalah berzikir senantiasa, dan zikir itu senantiasa menjadi obat untuk apapun. Kata kayak tadi contohnya masalah zikir untuk pas kita dengar pujian atau yang lainnya, doa-doa itu bagus. Yang kedua ini dengan mujahadah. Memang walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Memang harus mujahadah. Bagaimana? Mulai sebelum mukhatabah sama hati ataupun bagaimana, enggak, pemikiran dulu. Makin luar biasa. Dalam simpelnya dua perkara. Yang pertama az-zikir, yang kedua al-fikr. Al-fikr itu obat yang luar biasa, Habib. Dan cara yang bagus untuk dalam pertahapan menggapai akhlak yang mulia dengan pemikiran. Maksudnya dengan pemikiran. Oh iya, pemikiran. Kita ketika memikir, kenapa kita harus sombong? Ya, kenapa harus begini? Coba fikir dan merujuk ke hati yang paling dalam tadi. Dan kita harus jujur dengan pemikiran kita. Itu sendirinya akan menghilangkan, katanya. Akan menghilangkan akhlak-akhlak yang tak bagus. Dan akan menanamkan akhlak-akhlak yang bagus. Pilih, kita ngapain sombong ya? Padahal kita hina begini, membawa kotoran, lahir dari kotoran, kembali ke kotoran, dan senantiasa membawa kotoran. Itu konsekuensi pemikiran. Nah, dari mana kita bisa mendapatkan modal-modal pemikiran ini? Modal pemikiran ini kita bisa dapatkan dari guru-guru, para ashab tarbiyah, dari masyayikh, dan juga dari sering-sering bermutalaah. Mutalaah kitab-kitab yang membahas tentang perihal ini, tawadhu. Juga nantinya ketika kita berhadapan dengan peristiwa, nah ini harus dipraktekkan. Wah, ini lebih berat, Habib. Karena kita baca, dengar majelis atau dengar kajian, wah nikmat. Tapi pas di peristiwanya, ayo lupa semua. Kebawa gitu sama emosi, kebawa sama hawa nafsu. Nah, di sini, ayo ujianmu sekarang. Bisakah engkau mengontrol keadaan ini dengan apa yang kau dengar tadi? Ini murni satu-satunya adalah dengan mujahadah, dengan bersungguh-sungguh. Wah, kata dengan minta pertolongan dari Allah Ta'ala. Jadi intinya di sini bagaimana kita melatih hati untuk tawadhu. Yang pertama dengan berzikir, yang kedua dengan berfikir, dan modalilah pemikiran itu dengan apa? Dengan belajar daripada guru-guru, dengan membaca kitab-kitab yang membahas ini. Yang terakhir adalah dengan bermujahadah untuk melawan hawa nafsu. Contohnya kayak tadi disebutkan, itu luar biasa, itu perang di hati gede itu. Kita ada medsos contohnya. Iya kan, ada medsos dengan alasan berdakwah. Wah, dakwah nih bagus, keren. Tamam, berdakwah tuh pas posting apa gitu. Kita posting sesuatu ya. Iya. Tengok berapa ini yang like. Oh, sekian. Oh, alhamdulillah girang. Oke, bagus. Lagi tengok lagi ada nama enggak yang like-nya. Sekian menit dia tengok like-nya nambah enggak? Enggak nambah, kayak sakit hati dia. Waduh. Nah, ini ya, Beb.
itu berarti salah. Enggak. Ada dua kemungkinan di sini. Ada orang yang ya ketika dia melihat banyak yang like-nya ataupun banyak yang subscribe-nya demi semata-mata kebaikan untuk mereka. Ini bagus. Makin banyak yang like, makin banyak yang ngelihat. Ya bagus, bagus. Artinya banyak kebaikan sampai ke mereka. Artinya dia bakal memperbaiki caranya dia berdakwah mungkin. Ajib jeda. Jadi metode dia nanti bagus, wah diperbaiki. kita. Wah juga pas dia melihat orang yang banyak lihat itu artinya alhamdulillah banyak orang yang bisa mengambil faedah. Itu sih sebaiknya kan. Jadi Tapi semangat dia. jadi semangat betul. Tapi kapan yang nggak bagusnya? Nggak bagusnya ketika dia mengembalikan itu ke kepribadiannya. Ini yang muskilah di sini. Dia akhirnya yang tadinya berdakwah mengajak orang kepada Allah, kebalik mengajak orang kepada dirinya. Akhirnya sakit hati kalau wah kok cuma dikit yang subscribe-nya, kenapa, ada apa begitu. Ente dulu, ente ini ngajak orang kepada Allah apa ngajak kepada ente? Itu yang semestinya kembali ke modal pemikiran lagi. Wah kayak nah gitu. Arti nggak disalahin kalau orang melihat like-nya itu banyak atau dikit, tergantung hatinya sih. Tergantung hatinya. Bisa menjadi benar itu dan bisa menjadi salah. Kembali semuanya ketiga yang perkara tadi, pertama zikir, kemudian fikir, dan modalilah pemikiran itu dengan belajar dari masyaikh, mengambil tarbiyah dari masyaikh. Yang ketiga dengan bermujahadah. Yang terakhir sekali dengan berdoa. Tutup dengan doa, semoga Allah Ta'ala memberikan ini akhlak ini. Dan memang harus bertahap, nggak bisa langsung, nggak kayak yang kita baca di kitab ini, masya Allah langsung ke puncaknya, Beb. Pujian dan celaan harus sama. Wah itu masya Allah barakallah itu. Harus lihat orang afdal dari kita semua, masya Allah. Itu harus dengan bertahap, pelan-pelan. Di antara tahap yang indah di sini bagaimana? Yang bakal saling nyebutin ya. Ketika kita bertemu orang anak kecil, maka kita lihat ini anak kecil lebih mulia. Kenapa? Karena dosanya pasti lebih dikit dariku, ya kan? Pas kita lihat orang dewasa, orang lebih tua dari kita, ini lebih mulia karena dia lebih mengenal Islam duluan daripadaku. Pasti ibadahnya lebih banyak dariku. Nggak bisa kita memvonis orang dengan kehinaan. Kenapa? Karena patokan nanti ada di mana? Di khatimah, ketika kita sakaratul maut. Siapa yang bisa menjamin kita bisa meninggal dalam keadaan baik? Wahakala. Dan siapa yang menjamin orang bakal meninggal dalam keadaan buruk? Berarti itu semua perihal yang majhul. Makanya dibilang bodoh sekali ketika orang memastikan dirinya mulia, lebih mulia daripada yang lain, ataupun fulan lebih mulia daripada ini. Semua itu kembali kepada ketentuan akhir umur nantinya, sakaratul maut. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah husnul khatimah. Amin. Amin.